Di bawah kendaliku dan Afif, toko kembali maju pesat bahkan lebih maju daripada kemarin. Memang tak diragukan lagi tangan dingin anak itu, selalu bisa diandalkan. Kini toko kembali rame, bahkan di 1828, 51%. Mendadak ke Surabaya by Andra. Di bawah kendaliku dan Afif, toko kembali maju pesat bahkan lebih maju daripada kemarin. Memang tak diragukan lagi tangan dingin anak itu, selalu bisa diandalkan. Kini toko kembali rame, bahkan pelanggan yang dulu pergi pun serasa ditarik kembali untuk berbelanja di toko ini lagi. Senang dan puas sekali rasanya bisa menyelamatkan aset berharga yang kupunya. Ya, walaupun semua ini hanya bisa kunikmati berdua bersama Zehan, itu tak mengapa. Bahkan lebih baik menurutku daripada aku harus menikmati dengan Nia dan Mas Wira, tak sudi. Aku berbincang dengan Afif di teras depan rumah yang ada di samping toko. Pada mulanya kita hanya membahas masalah toko saja, tapi lama-kelamaan pertanyaan yang tak ingin kubahas muncul juga dari mulut Afif. Rin, bagaimana sekarang hubunganmu dengan Wira? Dia sudah tak pernah ke sini? Apa sebenarnya yang terjadi? Ya, aku memang belum sempat menceritakannya pada Afif tentangku dan Mas Wira yang sudah berpisah. Karena kupikir aku tak mau menambah bebannya untuk mengurusi masalah rumah tanggaku juga. Arini, saya ini temanmu. Bahkan papamu sudah menitipkan kamu sama saya setelah tahu bagaimana Wira, tambahnya lagi. Aku tahu maksudnya, dia ingin menjadi temanku untuk berbagi, bukan hanya masalah pekerjaan saja tetapi juga masalah pribadi. Aku sudah mendaftarkan gugatan ceraiku di Pengadilan Agama FIF. Tapi entahlah, apakah dia sudah menerima gugatanku atau belum karena aku tak tahu sekarang keberadaannya di mana. Jadi sudah sejauh itu? Apa yang terjadi sebenarnya, Rin? Waktu itu Mas Wira datang dengan Nia, dia memintaku untuk menerima Nia. Tentu saja aku tak sudi. Singkat cerita kusir dia tanpa aku kasih uang sepeser pun. Cukup singkat aku menjelaskannya kepada Afif, aku tak mau terlalu detail menceritakannya. Biarlah dia tahu yang semestinya dia tahu saja. Kalau memang itu keputusanmu, saya hanya bisa mendukung. Kamu yang sabar, pasti akan ada kebahagiaan lagi suatu saat nanti. Aku hanya mengangguk, Afif memang baik, dia tak mau mengadili orang dengan kesalahannya. Dia juga tak mau menjelek-jelekan Mas Wira di hadapanku. Kita kembali lagi berbincang, tapi kali ini aku sama sekali tak mau lagi membahas tentang Mas Wira. Mendengar namanya saja sekarang rasanya aku sudah muak. Dreret, kulihat HP Afif berbunyi dan tertera nama Pak Seno. Pak Seno adalah asisten papa. Afif kemudian menatap layar di ponselnya. Lorin, kok Pak Seno menelponku? HP kamu mati ya? Astaga, handphoneku di dalam Viv masih aku charger. Angkat aja Viv, mungkin penting. Aku menyuruh Afif mengangkat saja telepon dari Pak Seno. Aku takut ada hal yang penting mengenai papa. Halo Pak, Assalamualaikum, sapa Afif setelah mengangkat handphonenya. Waalaikumsalam Viv, tolong kamu kasih tahu Arini ya kalau papanya kecelakaan dan sekarang ada di rumah sakit di Surabaya. Saya sudah mencoba menelpon Arini beberapa kali tapi tak juga diangkat. Astaga, baik Pak. Sekarang bagaimana keadaannya? Mataku terbelalak ketika Afif berbicara seperti itu, aku takut terjadi apa-apa dengan papa.
Pokoknya kalian harus ke sini secepatnya sebelum terlambat. Ya sudah, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aku lihat wajah Afif menegang dengan tatapan kosong ke depan. Hatiku semakin berdebar-debar, ada apa sesungguhnya? Kugoncang-goncangkan tubuh Afif agar dia tersadar lagi dari lamunannya. Fif, kenapa Fif? Ada apa? Hari ini, kita harus segera ke Surabaya sekarang juga. Kenapa Fif? Ada apa? Afif hanya diam tak lagi menjawab pertanyaanku. Fif, ada apa? Kuulang lagi pertanyaanku, bahkan kali ini dengan nada yang cukup tinggi. Om Hendrawan Rin, papa kamu kecelakaan. Apa? Papa? Astaga, aku terduduk lemas tak bisa berkata apa-apa, satu tangan kuletakkan di bibir. Aku tak kuat, bulir bening dari mataku akhirnya luruh juga. Papa Fif, papa. Bagaimana keadaannya? Kata Pak Seno kita harus secepatnya ke sana. Fif, aku takut. Papa Fif, orang yang selalu membelaku. Hanya dia yang kupunya Fif, hanya papa yang selalu melindungiku. Afif mendekatiku, dia memelukku dan menenangkanku. Hari ini kamu tenang, masih ada aku. Aku yakin papamu baik-baik saja. Beliau orang yang kuat. Fif, aku tak mau kehilangan papa. Ya sudah, kamu bersiap-siap. Kita akan secepatnya terbang ke Surabaya, bawa Zehan juga. Saya akan pesankan tiket. Iya Fif. Aku segera pergi ke belakang untuk mempersiapkan semuanya. Ya Tuhan, papaku, cinta pertamaku, my hero. Aku tak kuat jika harus kehilangan papa. Lindungi papa ya Allah. Aku masuk kamar, membuka ponselku. Benar saja, Pak Seno berkali-kali menelponku tapi aku tak tahu karena memang HP-ku cuma bergetar saja. Secepatnya aku memasukkan barang-barang tertentu saja. Hatiku tak tenang. Bagaimana bisa tenang? Satu-satunya orang yang paling kucintai aku tak tahu benar kabarnya. Air mataku sudah tak bisa kubendung, selama aku bersiap-siap aku selalu memikirkan papa. Aku takut, benar-benar takut. Aku yang salah, aku anak satu-satunya tapi aku tak menjaga papa di masa tuanya. Harusnya aku bersama papa, menemaninya di sana. Ayo Afif kita pergi, kita harus cepat. Aku ingin tahu keadaan papa. Kataku tergopoh-gopoh menemui Afif. Sementara Zehan menangis ingin ku gendong tapi Afif menawarkan diri untuk menggendongnya karena dia tahu keadaanku. Kami pun berangkat menuju bandara, Afif sudah mendapatkan tiketnya. Kami berangkat berempat, aku, Afif, Zehan dan pengasuhnya. Sebelum berangkat aku sudah menitipkan toko dengan Pak Rusdi dan bilang kalau papa kecelakaan. Di mobil aku mendekap Zehan dalam pangkuanku, tak hentinya aku mencium rambutnya yang wangi. Mama kenapa? Tanyanya dengan wajah yang polos. Gak pak sayang. Mama jangan nangis, ucapnya sambil mengusap air mata di pipiku. Semenjak kepergian Mas Wira hanya Zehan dan papa yang kupunya, rasanya aku gak sanggup jika harus berpisah dengan mereka. Hari ini, kamu tenang ya. Papa MU pasti baik-baik saja kok, kata Afif yang sedang menyetir di depan berusaha menenangkanku. Aku hanya diam, aku tak bisa menahan air mata yang selalu menetes. Aku takut, benar-benar takut, aku sama sekali nggak bisa tenang sebelum tahu kabar papa. Setelah menempuh beberapa jam perjalanan akhirnya kita sampai juga di Bandara Juanda Surabaya. Di tempat penjemputan ternyata sudah ada Pak Trimo, supir papaku yang menjemput kami. Kami pun masuk mobil,
Aku, Zehan dan suster duduk di jok belakang sedangkan Afif duduk di samping Pak Trimo. Saat ada di dalam mobil aku langsung menghujani Pak Trimo dengan pertanyaan-pertanyaanku. Pak, sebenarnya apa yang terjadi? Bagaimana mungkin Papa bisa kecelakaan? Apa waktu itu Bapak nggak nyopirin Papa? Arini, sabar. Biarkan Pak Trimo menjawab satu-satu pertanyaanmu dulu, saut Afif mengingatkanku. Saya juga ndak tahu pasti non, yang pasti saat itu Bapak minta menyetir sendiri dan saya diminta mengantar berkas satunya ke kantor. Sesudah itu baru saya dengar kalau Bapak mengalami kecelakaan. Maafkan saya ya non, saya menyesal membiarkan Bapak menyetir sendiri. Tapi saya pun gak bisa berbuat apa-apa, jawab Pak Trimo. Maafkan saya Pak kalau terkesan menyudutkan Bapak, saya nggak menyalahkan Bapak kok. Saya hanya ingin tahu kronologinya saja. Sekarang gimana kondisi papaku Pak? Bapak sedang dioperasi non, jangan putus doa non. Jawaban Pak Trimo membuatku lemas seketika. Ya Allah, separah apa kecelakaan yang dialami Papa sehingga harus dioperasi. Aku larut lagi dalam lamunanku. Aku ingat lagi saat-saat aku bersama Papa. Sepeninggal Mama kita hanya tinggal berdua dan saling menguatkan. Ya Allah, kalau Papa gak ada siapa yang menguatkanku, aku baru saja kehilangan Mas Wira dan aku tak mau kehilangan Papa. Kita sudah sampai non, ucap Pak Trimo sambil memarkirkan mobilnya, aku tak sabar ingin keluar. Setelah tahu Papa di ruangan operasi aku langsung berlari ke sana. Arini tunggu, hati-hati. Tak kuhiraukan ucapan Afif, aku tetap saja melangkahkan kakiku dengan berlari. Dalam pikiranku hanya ingin secepatnya bertemu Papa. Sampai di depan ruangan operasi aku melongok ke sebuah kaca yang tentunya dibalut korden di dalamnya, tentu saja aku tak bisa melihat. Arini sayang, tiba-tiba ada yang memanggilku. Aku menoleh. Ibu? Iya nak, aku langsung lari menghambur ke pelukan ibu mertuaku. Beliau adalah ibu mertua yang sangat baik bahkan sudah kuanggap ibuku sendiri. Merasa mendapatkan tempat yang nyaman untuk menangis, aku pun melepaskan tangisanku pada ibu mertuaku atau lebih tepatnya calon mantan ibu mertuaku. Iya, beliau adalah ibunya Mas Wira. Beliau satu kota denganku. Sabar ya Enduk, ibu baru dapat kabar dan langsung ke sini. Arini kuat, Arini pasti bisa menghadapi semua ini. Bu, aku takut Bu. Aku tak pernah setakut ini, aku takut Papa pergi Bu. Hanya Papa yang kupunya. Kamu masih punya ibu nak, masih punya Zehan, masih punya Mas Wira. Papamu pasti akan baik-baik saja, ibu yakin, ibu selalu begitu, selalu menguatkanku saat aku rapuh. Inilah sebenarnya yang aku takutkan saat aku berpisah dengan Mas Wira. Aku takut kehilangan kehangatan sosok ibu yang telah lama kuimpikan. Oh iya nak, kamu cuma sama Zehan dan Afif. Wira mana nak? Sudah lama ibu tak bertemu Wira, dia juga sudah lama tak memberi kabar. Ingin ibu jika kepalanya. Pertanyaan ibu membuatku bingung harus menjawab apa. Apakah aku harus jujur kepada ibu tentang masalahku dengan Mas Wira? Aku tak tega. Aku tak bisa membayangkan bagaimana marahnya ibu nanti kepada Mas Wira setelah tahu dia telah menyakitiku. Bahkan saat Mas Wira tak sengaja membentakku beliau langsung menjewar kupingnya, apalagi kalau tahu Mas Wira sudah menyakiti aku terlalu dalam dan kita akan bercerai. Tapi walau bagaimanapun aku harus jujur, bukankah kejujuran itu lebih baik walaupun pahit sekalipun? Bersambung.